Jalan RI menuju Raja Baterai Dunia dimulai. 4 pabrik mulai dibangun di Morowali. Mungkin kalau presidennya bukan Jokowi, nikel akan menjadi komoditas yang diekspor. Dulu nikel kurang begitu dilirik, tapi karena mobil listrik sedang tren dan akan menjadi masa depan yang sangat besar, maka baterai sebagai komponen utama akan menjadi primadona. Bayangkan kalau hanya diekspor mentahnya, kemudian diolah jadi baterai di negara lain, dan kemudian diimpor lagi oleh Indonesia. Berapa besar keuntungan yang hilang? Ini juga yang terjadi ketika kita mengekspor minyak mentah, kemudian diolah di negara lain karena tidak memiliki kapasitas kilang yang cukup, lalu diimpor. Lucunya, kita punya minyak mentah, tapi impor BBM dari negara lain. Mau ketawa silahkan, tapi inilah kenyataannya. Lihatlah Freeport, untung saja nikel berhasil diselamatkan oleh Jokowi. Tak boleh ekspor sehingga investor harus bangun pabrik untuk pengolahan menjadi baterai mobil listrik. Tenaga kerja terserap, ekspor masif, neraca dagang makin membaik. Sekali mendayung 4 pabrik dirangkul. Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi mineral termasuk nikel demi mendorong nilai tambah dari produksi tambang di dalam negeri. CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Alexander Barus mengatakan di Morowali sudah dilakukan groundbreaking 4 pabrik yang akan memproduksi katoda nikel cobalt dengan total kapasitas sebesar 240.000 ton nikel murni. Bila ini selesai dibangun, maka ini akan menjadi salah satu smelter nikel cobalt terbesar di dunia. Di kawasan industri Morowali ini juga dibangun pabrik daur ulang baterai litium. Jadi ada 4 pabrik yang akan kita bangun dengan kapasitas 240.000 ton nikel murni dan 1 recycling baterai bekas. Nah, total investasinya yang kita rencanakan adalah 3 miliar US dollar. Di luar dari investasi untuk power plant atau pembangkit listrik katanya. Untuk imbal hasil mulanya diharapkan dalam tempo 6-7 tahun sudah ada imbal hasil. Tetapi karena pandemi melanda, akhirnya membuat harus ada reevaluasi. Namun pihaknya optimis dengan permintaan yang tinggi pada mobil listrik, maka prospek dari komponen baterai ini masih sangat tinggi. Sebenarnya dengan nikel menjadi komoditas yang sangat dicari-cari saat ini, tentunya Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia. Dan biasanya akan ada banyak tekanan atau mungkin gangguan yang akan dialami Indonesia karena ini berkaitan dengan roda perputaran ekonomi skala dunia. Banyak negara yang tentunya tidak akan terlalu senang dengan kondisi ini. Tapi apapun ceritanya, sudah saatnya Indonesia seperti ini. Bahkan harusnya dari dulu melakukan ini. Ada SDA melimpah, undang investor buka pabrik untuk pengolahan dan produk turunannya diekspor ke negara lain. Kalau Indonesia ingin bersaing dengan negara tetangga, terutama Vietnam, mau tak mau Indonesia harus mengambil jalan industri manufaktur dan menjadi tempat pasokan supply chain skala global. Dengan melimpahnya SDA di Indonesia, pemain besar mobil listrik dunia seperti Tesla pun berencana membangun pabrik baterai di Indonesia. Pabrik baterai tersebut direncanakan bakal dibangun di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Siapa sangka kabar rencana pembangunan pabrik oleh Tesla jadi perhatian produsen mobil dunia. Dengan pemberitaan mengenai Tesla membuat salah satu perusahaan otomotif global menjadi lebih agresif untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Hyundai asal Korea Selatan sudah membangun pabrik mobil listrik di Cikarang, Jawa Barat dan akan selesai tahun 2021 nanti. Jika Tesla ikut masuk, maka Indonesia akan menjadi salah satu pusat manufaktur mobil listrik besar berikut dengan baterai yang melimpah ruah untuk keperluan ekspor. Luar biasa bukan? Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Kabarnya di Morowali saja ada sekitar 30.000 pekerja, hanya 10% TKA, sisanya tenaga kerja lokal. Industri manufaktur skala besar dapat menyerap lapangan kerja yang besar. Ini yang diperlukan untuk menampung jumlah tenaga kerja Indonesia yang cukup banyak dari tahun ke tahun.